Video kali ini, aku bakal nyeritain kalian satu film petualangan yang pastinya seru dan menegangkan. Nanti kalian bakal ngelihat nih, ada seorang anak petani yang mau nyelamatin putri raja yang diculik raksasa jahat. Tapi pastinya nggak gampang. Dan dia bakal nemuin banyak banget rintangan. Dia sama saudara-saudaranya bakal ketemu sama para penyihir yang nyamar jadi wanita cantik ini. Ngeri banget. Oke deh, langsung kita mulai aja ya. Jadi ceritanya, ada satu kerajaan yang lokasinya di dekat gunung. Menurut legenda, katanya di gunung itu tuh, ada raksasa jahat yang sedang tertidur. Terus katanya, raksasa itu bakal bangun kalau ada seorang putri yang sampai usia 18 tahun belum menikah. Raksasa itu bakal datang untuk nyulik sang putri. Lalu bakal dinikahin. Dan dijadiin budaknya si raksasa itu seumur hidupnya. Namanya Putri Christine. Dan sebentar lagi dia bakal ulang tahun yang ke-18. Karena Putri Christine ini masih jomblo. Jadi ayahnya, untuk dipilih nih yang cocok jadi suaminya si Christine. Supaya dia nggak diculik raksasa. Karena walaupun cuma legenda, tapi yang nggak ada salahnya kan jaga-jaga. Terus akhirnya, raja udah milih. Nih seorang pangeran yang bakal dinikahin sama si Christine. Namanya Pangeran Frederick. Pangeran Patrick ini tuh keren kuat, jadi ya cocok untuk mendampingi Putri Christine. Tapi pastinya sang putri nggak maulah dijodohin. Jadi akhirnya dia kabur ke hutan. Di perjalanan dia nggak sengaja nabrak seorang cowok. Tapi dia malah dibercandain. Diceburin juga sama cowok itu. By the way, Kawak ini namanya Aspen. Dia ngajakin si Christina kenalan. Dan dia tuh nggak tahu kalau yang di depannya. Terus sebenarnya, cowok ini kan habis disuruh beli bahan makanan. Nih sama keluarganya. Jadi ya dia kasihin aja deh tuh. Udah gitu si Christine malah langsung pamitan. Dan bilang mau ngelanjutin perjalanannya. Bahkan dia nggak ngasih tahu namanya. Apalagi ngasih tahu kalau dia itu seorang putri. Sesampainya di rumah, kedua kakaknya dan ayahnya nanyain nih mana belanjaannya. Terus si expert nyeritain semuanya. Mana ada wanita cantik sendirian di hutan. Apalagi si Espen ini tuh dari dulu emang selalu ceroboh. Karena si Espen dianggap nggak bisa ngelakuin apa-apa. Cuma jadi beban keluarga. Habis itu kakak dan ayahnya mau pergi berburu ke hutan. Dan si Espen disuruh jaga rumah. Tapi seperti biasa, Espen ini emang ceroboh. Samar-samar ada suara langkah raksasa dia langsung aja mainin api kayak gini sok jagoan. Sampai apinya tuh kena dan ngebakar satu rumahnya. Sementara di hutan, dia beneran ditangkap dan dibawa sama raksasa itu. Pagi harinya pas ayah dan kakaknya pulang dari berburu. Mereka syok karena rumahnya udah hangus terbakar. Apalagi ayahnya nih, makin sedih. Itu juga terbakar. Pas mereka lagi mau ngebangun kembali rumahnya, dia nyebutin ciri-cirinya Putri Christine. Dan nanyain ada yang ngelihat gak? Ayahnya sama kakak-kakaknya. Ya bilang gak ngelihat. Itu kan si Putri Christine yang lagi dicari-cari. Tapi ya dia diam-diam aja nih nggak ngasih tahu si pangeran. Apalagi dia tuh dari tadi ngatain keluarganya ini. Terus dibilang petani miskin. Jadi ternyata Pangeran Frederick ini tuh nyari-nyari sang putri. Karena raja ngejanjiin bakal ngedapetin setengah dari harta kerajaan. Dan pastinya bakal dijadiin suami untuk sang putri. Ya udah si pangeran ngelanjutin perjalanannya. Dan setelah ngedenger ada hadiah. Karena nantinya mereka kan bakal dapetin uang yang bisa dipakai untuk ngebangun rumahnya ini nih. Sementara si Espen didiemin aja. Ternyata ayahnya udah capek. Selalu jadi beban keluarga. Bahkan si Espen akhirnya diusir. Ya udah akhirnya Espen pergi ke hutan. Di perjalanan dia ngedenger suara itu ternyata ada seorang penyihir yang kejepit. Jadi di hutan ini tuh emang banyak makhluk-makhluk aneh. Terus si Espen berhasil nih nolongin penyihir yang kejepit. Ini dan dia cerita. Karena tadi udah ditolong. Si penyihir akhirnya ngasih tahu nih kalau sebenarnya
Si Espen harus nyari pedangnya. Tapi ya bakal sulit. Dia juga ngasih Espen peta ajaib. Ini nih yang bisa nunjukin arah kemanapun. Dan dia juga makin semangat. Setelah nemuin jepitannya Putri Christine yang terjatuh. Berarti dia sempat lewat situ kan? Tapi si Espen nggak sadar. Tuh lagi nginjak bekas jejak kaki si raksasa itu. Sementara di istana. Karena belum ada satupun orang yang berhasil nemuin Putri Christine. Sampai ada nih prajurit yang datang. Si raja makin panik. Jadi ternyata raksasa jahat itu beneran ada kan? Balik lagi ke hutan ini. Kedua kakaknya si Espen tuh udah kelaparan banget. Dan mereka ngelihat. Ada satu keranjang apel emas yang tergeletak di jalan. Ya udah langsung mereka makan aja. Dan anehnya, ada wanita-wanita cantik yang tiba-tiba muncul. Nggak tahu asalnya dari mana. Dari kejauhan. Si Espen sempat ngeliat kakak-kakaknya. Makanya mau dia samperin. Pas udah dekat. Dan dia makan. Terus dia ngelihat nih kedua kakaknya. Lagi ngumpul sama wanita-wanita cantik ini. Dia diajakin gabung juga. Bahkan mereka lagi menyantap makanan-makanan. Yang kelihatan enak banget. Tapi pas si Espen mau ngambil stroberi ini. Dia ngelihat samar-samar kalau sementara kedua kakaknya nih masih pada sibuk makan. Salah satu wanita cantik. Itu sadar kalau si Espen nggak mau makan. Ternyata apel emas itu tuh udah disihir. Jadi bisa munculin halusinasi. Makanya yang makan bakal ngelihat keindahan-keindahan. Biar wanita itu nggak curiga. Si Espen pura-pura makan apel emasnya nih. Dan karena nggak makan apelnya. Kesadaran si Espen udah balik nih. Dia udah 100% sadar. Dia jadi bisa lihat kalau yang di depannya. Ngeri banget. Terus itu juga bukan wanita-wanita cantik. Tapi penyihir menyeramkan yang lagi nyari calon suami. Si Espen harus nyelamatin kakak-kakaknya. Nih yang belum sadar. Jangan sampai para penyihir itu malah curiga. Ya udah diajakin pergi nih. Dan penyihir itu disuruh nyiapin makanan lagi. Kedua kakaknya awalnya marah. Tapi setelah ditampar dan kesadarannya balik, mereka jadi bisa ngelihat penyihir-penyihir itu. Mereka langsung pada panik dan lari. Lanjut nonton di part 2 ya guys.